Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Tasya dari kelas F4, sekolah asal SMA Negeri 14 Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan permasalahan apa saja dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam memiliki tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang tetap memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan alam. Sumber daya alam memiliki tugas ganda, yaitu sebagai penopang sistem kehidupan dan modal pertumbuhan serta perkembangan ekonomi. Terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Undang-undang ini meliputi 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 membahas tentang ketentuan pokok agraria. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 membahas mengenai ketentuan pokok kehutanan, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang membahas mengenai kehutanan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang membahas mengenai ketentuan pokok pertambangan yang direncanakan akan diganti dalam waktu dekat. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 yang membahas mengenai pengairan. Kehutanan berkelanjutan. Hutan merupakan sumber daya yang penting dan memiliki berkaitan yang kuat dengan lingkungan hidup secara sosial, budaya maupun fisik. Kerusakan hutan akan berakibat pada perubahan iklim, kerusakan lingkungan hidup sungai, danau, atau pantai di sekitarnya. Terdapat beberapa hal yang dijadikan acuan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. 1. Aktivitas dalam pengelolaan hutan berkelanjutan ini meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pembangunan ekonomi, pengembangan SDM, menjaga stabilitas lingkungan alam, dan menempatkan prioritas kecukupan pangan dalam pembuatan kebijakan. Terdapat beberapa indikator dalam pertanian berkelanjutan. Indikator tersebut diantaranya adalah pemeliharaan keanekaragaman genetik, sistem pertanian, peningkatan siklus hidup biologis, kegiatan produk dengan jumlah yang memadai dan bermutu. Pertambangan berkelanjutan. Kegiatan pertambangan dalam menimbulkan risiko yang tinggi dan berdampak terhadap lingkungan sosial dan fisik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kegiatan berkelanjutan merupakan kegiatan yang diawali dengan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan kegiatan pasca tambang. Berikut prinsip pengelolaan pertambangan berkelanjutan. 1. Pemeliharaan dan pelaksanaan kegiatan dengan ketaatan hukum dan etika bisnis. 2. Pelaksanaan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja lingkungan. 3. Penghormatan budaya, nilai lokal, adat istiadat dari pekerjaan, dan penegasan hak asasi dasar dalam kegiatan pertambangan. Pemaksimalan potensi pertambangan berkelanjutan terdiri 3 prioritas. 1. Melakukan analisis keuntungan maupun dampak ekonomi, kesehatan, sosial, dan lingkungan dalam periode pelaksanaan pertambangan, kesehatan, dan keselamatan para pekerja tambang. 2. Peningkatan partisipasi dari pemangku kepentingan meliputi golongan perempuan, masyarakat lokal, dan adat. 3. Penyediaan dukungan teknis dan pembangunan fasilitas maupun keuangan kepala negara berkembang dan miskin untuk pengembangan parkir pertambangan berkelanjutan. Industri berkelanjutan. Kegiatan industri berpengaruh terhadap faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kegiatan industri berpengaruh positif terhadap faktor ekonomi dan sosial. Melalui kegiatan industri dapat tercipta lapangan kerja dan meningkatkan pendapat negara. Industri yang berkelanjutan akan terwujud apabila terdapat kombinasi yang seimbang dari ketiga faktor terpengaruh tersebut.
Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan industri ialah sebagai berikut. 1. Sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan. 2. Menjamin kualitas hidup masyarakat lokal di sekitar penambangan. 3. Kelangsungan hidup ekologi sistem alami, environmental system. Beberapa hambatan bagi negara berkembang dalam industri berkelanjutan. 1. Pemanfaatan yang belum optimal terhadap melimpahnya potensi sumber daya alam. 2. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kelautan berkelanjutan. Tahun 2003, hasil perikanan laut Indonesia cenderung menunjukkan penurunan jumlah. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh hasil yang sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan semakin menurunnya populasi ikan akibat adanya penangkapan ikan-ikan yang masih kecil. Selain itu, ikan dewasa tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Berikut kegiatan pengolahan perikanan yang dapat dilakukan di Indonesia. 1. Melestarikan anak ikan dan larangan penangkapan anak ikan yang belum dewasa dengan menggunakan alat penangkapan yang ukuran jaringannya ditentukan. 2. Menggunakan sistem kuota dengan menentukan bagian perairan yang boleh diambil ikannya pada musim tertentu disertai kontrol yang baik. 3. Menutup daerah perikanan, yaitu larangan menangkap ikan di daerah pemijahan dan pembesaran ikan, terutama di daerah yang mengalami penurunan populasi ikan. Pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan ialah berkelanjutan pariwisata sebagai kegiatan perekonomian dan mempertimbangkannya sebagai elemen kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Pembangunan pariwisata harus bisa memanfaatkan sumber secara berkelanjutan, dengan artian kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus terhindar dari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui secara berlebihan. Pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. 1. Terjaminnya keseimbangan lingkungan pada objek wisata yang menjamin kelestarian lingkungan budaya dan alam setempat. 2. Meningkatnya rasa cinta atau peduli pada masyarakat terhadap lingkungan. 3. Meningkatnya devisa negara dari jumlah kunjungan wisata asing. 4. Mendorong pembangunan daerah yang menunjang kegiatan pariwisata. Permasalahan dalam pengolahan sumber daya alam. 1. Membuat daerah aliran sungai DAS menjadi lahan kritis. 2. Kurangnya kualitas air bersih. 3. Kekeringan. 4. Demografi. 4. Fungsi lahan. 6. Pemanfaatan air. 7. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung pengolahan sumber daya alam berkelanjutan. Permasalahan lain yang diakibatkan dengan alih fungsi lahan ialah membuat daerah aliran sungai DAS menjadi lahan kritis. Lahan kritis dapat mempengaruhi distribusi aliran air di permukaan. Hal ini mengakibatkan lahan menjadi berkurang kemampuannya dalam menyimpan air, sehingga dalam jangka waktu panjang akan berakibat terjadi tanah longsor. Dari tahun 1984 sampai sekarang terdapat 62 DAS kritis yang belum bisa ditangani dengan baik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.